Yang juga jadi sorotan saudara, setelah polisi menangkap 15 tersangka kasus pembunuhan kepala cabang bank, fakta baru terungkap, yakni dugaan keterlibatan oknum TNI. Kasus pembunuhan kepala cabang bank yakni Muhammad Ilham Pradipta memasuki babak baru. Setelah 15 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, kini dugaan keterlibatan oknum TNI terkuak. Dugaan keterlibatan oknum TNI dikonfirmasi Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel Doni Agus Priyanto. Kolonel Doni bilang telah memeriksa oknum TNI yang diduga terlibat kasus pembunuhan kacap BRI. Soal dugaan keterlibatan oknum TNI, psikolog forensik Reza Indragiri bilang hanya satu pelaku yang mengenal oknum tersebut. Menurut Reza, untuk membuktikan kalau anggota TNI yang diduga terlibat merupakan otak intelektual kasus pembunuhan, polisi harus membuktikan kalau terduga TNI terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Orang yang melakukan penculikan itu yang mengenal oknum tersebut hanya satu. Selebihnya tidak kenal, tapi mengikuti apa yang kemudian diperintahkan oleh teman mereka yang satu itu, yang mengenal oknum tersebut. Kalau 4 unsur atau 4 elemen itu berhasil dibuktikan, ada di kepala sang dalang sebelum operasi jahat ini berlangsung, dan sifatnya kumulatif, artinya seluruh elemen tadi tersedia secara utuh, maka hitung-hitungan di atas kertas, itulah sang dalang. Sebelumnya polisi telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus pembunuhan kacap bank Muhammad Ilham Pradipta. Dari pemeriksaan 15 tersangka, kasus pembunuhan kacap BRI terbagi menjadi 4 klaster, yakni klaster aktor intelektual, klaster tersangka yang membuntuti korban, klaster tersangka yang menculik, dan klaster tersangka yang menganiaya korban. Tim Liputan Kompas TV. Oknum TNI diduga terlibat dalam kasus pembunuhan kepala cabang bank. Apa peran oknum TNI ini dalam kasus? Kita akan bahas bersama pengacara salah satu tersangka, Adrianus Agal, dan Kabar Reskrim periode 2008-2009 Susno 2Ji. Selamat petang semuanya. Selamat Baik, petang, Mbak. selamat Selamat petang. petang para pemirsa, Pak Adrianus. Saya ke Bang Baik, Adrianus Pak dulu ya. Susno. Bang Adrianus, klien Anda menyebutkan apa, menjabarkan sejauh mana keterlibatan dugaan oknum TNI kepada Anda? Oke, baik. Terima kasih pada kesempatan yang baik pada sore hari ini. Ingin saya sampaikan bahwa terkait bagaimana Eras dan kawan-kawan menerima pekerjaan dari oknum EF ini. Yang pertama, mereka itu pertemuannya itu tuh tanggal 18 di salah satu kantin di daerah Jakarta Timur, kalau tidak salah kantin di daerah Cijantung lah. Terus dilanjut dengan pertemuan di tanggal 19, itu di situ pembicaranya untuk mengenai pekerjaan untuk menjemput paksa seseorang. Di mana dalam komunikasi itu dibicarakan oleh oknum F ini, dia bilang, Eras, pekerjaannya nanti kamu untuk menjemput paksa seseorang, nanti setelah kalian jemput paksa, kamilah yang akan mengantarkan yang dijemput paksa itu ke alamat di Bogor. Nah, si F inilah yang meyakinkan bahwa yang mengantar pulang itu adalah F dengan tangan kanannya si bos. Nah, terhadap tangan kanannya si bos, Eras dan kawan-kawan juga tidak mengenal. Mereka hanya menerima pekerjaan ini dari F. Nah, setelah tanggal 19 itu, baru mereka diinstruksikan untuk pekerjaan itu dimulai besok. Keesokan harinya itu tuh tanggal 20 ya. Gitu. Nah, pada saat tanggal 20, nah melalui pesan telepon, WA atau apapun semua, Eras dan kawan-kawan diarahkan melalui tim pengintai itu tuh untuk diarahkan di Lotte Mart di daerah Jakarta Timur. Nah, itu sudah waktu siang. Dari waktu siang itu mereka menunggu di dalam mobil itu tuh atas arahan dan perintah dari F itu untuk menunggu stay di mobil itu kurang lebih 3 atau 4 jam. Oke, Bang Nah, Adrianus, sekitar tapi
Tapi tahu dari mana kalau yang menyuruh itu adalah oknum TNI? Pakai seragam kah atau ada atribusi lain yang bisa mengarah ke sana? Nah begini, perkembangan waktu sekarang ini kan baru kita berbicara ada yang namanya oknum TNI. Tapi yang sebenarnya bahwa sebelumnya tersangka adik kami Eras sudah mengenal karena beberapa kali main di tempat kerja di Eras begitu. Nah, tapi pada saat waktu pekerja seperti itu tidak ada bilang pakai baju seragam atau apapun semua, tapi mereka mengetahui bahwa mereka ini oknum lah. Itu Oke. artinya biar lebih nyaman kita berbicara oknum di sini ya. Oke, TNI Itu mana Bang Adrianus? Matra. saya tidak bisa menyebutkan seperti itu. Saya hanya mau mengungkapkan nanti di fakta persidangan, Oke. karena saya juga sedang mengajukan justice kolaborator juga terhadap Oke. perkara ini. Oke, nanti kita bahas ke sana, tapi saya mau ke Pak Susno dulu. Pak Susno, ini kan sudah bergulir, sudah 15 tersangka juga yang ditangkap, tapi kasusnya kayaknya belum terbuka terang benderang semuanya. Apa yang membuat polisi hati-hati? Apakah dugaan keterlibatan oknum TNI juga yang bikin hati-hati? Ya, baik sekali ya. Jadi informasi yang disampaikan oleh penasihat hukum daripada salah satu tersangka yang katanya sampai saat ini tersangka itu adalah sebatas kejahatan untuk menjemput paksa atau penculikan ya. Nah, apakah betul sampai penculikan atau juga tahu akan dibunuh itu tergantung hasil penyidikan nanti. Tetapi sudah didapat suatu informasi yang sangat baik bahwa ada keterlibatan pihak lain yang dikatakan adalah oknum daripada TNI. Nah, TNI apa dan siapa inilah yang perlu diperjelas oleh penyidik. Dan ini karena disampaikan oleh penasihat hukumnya dan penasihat hukum dapat dari tersangka, saya kira ini harus didalami. Dan yakinlah kalau itu benar dari salah satu TNI kan ada 3, darat, apa laut, apa udara. Saya yakin bahwa TNI akan serius untuk mengungkap karena TNI pasti tidak setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya yang melanggar hukum. Terlebih lagi pelanggaran hukumnya adalah pembunuhan berencana dan penculikan, pasti akan mencoreng nama TNI dan pimpinan TNI pasti akan bekerja sama dengan baik untuk mengungkap kejahatan ini. Artinya Saya tidak akan kira jadi kendala ya Pak Susno? tidak malah tambah enak ya, tambah enak asal disampaikan kepada pimpinannya, pasti pimpinannya akan mengusut tuntas itu. Nah, tapi ya bagus ya tadi dari advokatnya ya tidak terlalu gegabah gitu menyebut, biarlah nanti Polri yang menyampaikan kepada satuan mana hal itu. Dan saya yakin kalau informasi ini sudah masuk ke Polri, pasti Polri akan menghubungi pimpinan satuannya. Karena Polri pertama tidak berwenang untuk menyidik militer aktif, itu bukanlah kewenangan dari Polri. Dia tidak tunduk pada hukum sipil, tapi tunduknya pada hukum militer. Oke, kalau gitu Bang Adrianus, Anda juga dapat info. Oke, mereka saling kenal, klien Anda dan juga dugaan oknum ini. Tapi apa alasannya bisa sampai menyuruh klien Anda? Hubungannya seperti apa? Motifnya apa? Dan adakah janji ekonomi misalnya setelah itu? Oke, baik. Begini, yang harus kami katakan juga bahwa antara Eras dengan oknum F ini, mereka sudah kenal kurang lebih berapa bulan lah sebelumnya. Dan memang untuk tersangka Eras, dia adalah sebagai pekerja keamanan lepas dan sebagai penagih utang. Nah, Eras ini menurut saya sebagai abang-abangnya punya kepribadian yang bagus, attitude-nya sangat bagus. Namun di dalam khususnya perkara ini pada saat kami mendampingi di Polda Metro Jaya dan kami sudah nyatakan di dalam BAP itu bahwa memang terkait bayaran yang diberikan ke Eras dan kawan-kawan itu pada saat mereka telah melakukan jemput paksa itu kalau tidak salah itu 45 juta rupiah. Itu yang sebelumnya dijanjikan lebih tapi ternyata dipotong oleh oknum F ini. Itu untuk satu orang atau dibagi 4, Bang Adrianus? Enggak, itu dibagi 5 orang. Dibagi 5 orang. Karena ini pekerjaan ini kan si oknum F ini kan bilang, Eras, ini ada kerjaan, kalian itu hanya menjemput saja dan kamu menyerahkan dia ke suatu tempat.
Seperti itu. Nah, di mana dalam proses waktu penjemputan jam 4 sore itu di Lotte Mart, di situ dimintakan untuk oknum F ini melalui telepon di dalam mobil agar diserahkan di daerah Fatmawati. Itu nanti setelah di Fatmawati baru yang akan mengantar pulang korban itu adalah F dengan tangan kanan bos. Oke, Bang Adrianus, Itu. tapi sempat disampaikan nggak, apa alasan klien Anda harus menjemput paksa seorang kacap bank itu? Ada alasannya nggak? Mereka hanya diberi perintah, diberi tugas itu untuk mereka tidak tahu si korban ini kerjanya apa. Itu. Kan mereka tidak tahu kerjanya apa, hanya untuk jemput paksa. Nanti setelah mereka jemput paksa, yang akan mengantar pulang adalah F Oke. dan tangan kanan bos. Seperti itu. Nah, Oke. setelah mereka mengantar diarahkan untuk ke Fatmawati, ternyata dalam perjalanan untuk disuruh lagi bukan ke Fatmawati malah ke Priuk. Seperti itu. Oke. Nah, Eras keberatan terhadap itu. Ya udah, karena kami udah di jalan, mendingan di tengah aja kami serahkan korban ini. Nah, diserahkanlah di landasan Pacu Kemayoran di situ. Oke, artinya Setelah sudah sampai diserahkan penjemputan saja ya Bang Adrianus. Kalau gitu ke Pak Susno, tapi dengan kasusnya sudah bergulir, ada dugaan keterlibatan oknum, dibilang terorganisir karena ada ahli juga. Nah ini gimana caranya agar kasusnya bisa dilakukan secara cepat, transparan? Apakah perlu juga dugaan oknum terduga ini dipanggil juga oleh polisi? Ya, kalau dipanggil jelas ya. Jadi walaupun tunduk kepada dua sistem peradilan yang berbeda, tinggal nanti apakah nanti tindak pidananya akan digabung menjadi tindak pidana koneksitas, yaitu atau bisa dipisah juga dalam peradilannya. Di dalam pemeriksaan Polri, dia diperiksa sebagai saksi bisa. Nah, Polri tentunya meminta kepada atasan daripada oknum itu ya, kalau benar oknum itu masih aktif ya. Nanti diminta kepada atasan oknum itu untuk yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana yang tunduk pada hukum sipil yang disidik oleh anggota Polri. Nah itu lebih gampang ya kalau ada TNI-nya gitu. Baik TNI itu masih aktif ataupun TNI itu sudah positif, sudah pensiun gitu, pemeriksaannya sangat gampang. Kita yakin bahwa TNI kita itu sangat mematuhi hukum gitu ya. Oke, Pak Susno, tapi kan kalau misalnya kan ada 4 klaster yang sudah diklasifikasi. Iya. Ada pengintai, yang menculik, kemudian eksekutor dan juga aktor intelektual. Kalau mendengar keterangan dari Bang Adrianus, dugaan oknum TNI ini masuknya klaster yang mana? Dia sebagai klaster pelaksana ya, karena yang punya gagasan untuk melakukan penculikan dan pembunuhan itu adalah bos ya. Tetapi kalau misalnya di dalam rundingan untuk melakukan perbuatan penculikan dan pembunuhan ini, si oknum ini ikut di dalam berunding, ikut di dalam mendesain segala macam rencana, maka dia dapat dikatakan sebagai perencana juga gitu, sama dengan si bos. Tetapi tingkatan kesalahannya ya nomor 1 si bos gitu yang memberikan order ya. Oke. Nomor 2 yang lain, dan nomor 3 keberatan si oknum ini cukup berat juga dalam tindak pidana pembunuhan berencana gitu. Oke, itu nanti tergantung juga dari penyidikan. Nah, kalau Bang Adrianus, Anda kan mengajukan justice kolaborator juga akan mengungkap salah satunya soal dugaan keterlibatan oknum TNI ini. Anda meyakini itu akan bisa dikabulkan? Anda nggak ada kekhawatiran? Tentunya kita meyakini itu ya. Artinya dengan alasan itu juga kan bahwa akan membantu klien kami untuk pertama mengungkap fakta yang sebenarnya, dan yang kedua itu tentunya sebagai kami penasihat hukum akan meringankan klien kami. Tapi nanti akan dibuktikan semua di dalam persidangan dan majelis hakim pasti akan melihat bahwa apakah GC yang kami ajukan ini akan membantu, tapi kami tetap akan berharap seperti itu, tetaplah majelis hakim yang akan menilai dan memutus. Oke. Karena per kemarin sudah perpanjangan penahanan sudah 20 hari, ini 40 hari. Saya berharap ini segera diproses persidangan. Oke, Seperti nanti kita akan pantau juga perkembangan bagaimana Bang Adrianus Agal dan Pak Susno Duaji. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya.